Jadi gini ya, sebelum saya membahas tentang mekanisme membayar zakat, harus bisa dibedakan, harus tahu perbedaannya antara zakat dan sodako. Zakat itu termasuk sodako, tapi sodako belum tentu zakat. Persamaannya antara sodako dengan zakat adalah bahwa sodako itu memberikan sesuatu kepada orang lain, sementara kalau zakat juga artinya sama, memberikan sesuatu kepada orang lain. Tuh. Kemudian sodako dan zakat perbedaannya, kalau zakat penerimanya pasti 8 orang. Terus jumlahnya juga ada ketentuannya, yaitu tadi nisab ukuran minimal dan ada haul. Sementara sodako tidak sama. Sodako itu saya kasihkan ke siapa saja boleh. Boleh tidak saya sodako ke orang kaya? Boleh. Tapi kalau zakat tidak bisa. Boleh tidak saya sodako saya berikan kepada ibu saya? Boleh, tidak masalah. Kalau zakat tidak boleh, ya. Jadi harus dibedakan. Sehingga tadi ada yang mau membayar zakat lewat kotak amal. Nah, itu harus dijelaskan dulu. Kotak amal yang disediakan itu apakah betul-betul digunakan untuk keperluan zakat? Kalau tidak bisa. Ya, karena nanti penerimanya siapa? Bukan 8 orang tadi, 8 golongan. Nah, itu harus hati-hati. Dan kedua pun ketika membayar zakat beda dengan sodako. Kalau sodako itu harus sifatnya rahasia. Kita tidak boleh mengasih tahu ke orang lain. Aku sodako 1 juta, tidak boleh. Tapi kalau zakat wajib dikasih tahu ke orang lain. Nah, itu bedanya di situ. Lah kalau saya masukkan kotak amal, itu kan tidak ada yang tahu kan? Kalau itu zakat tidak boleh. Ya. Jadi tadi siapa Mas Faiz ya yang tanya tadi, tidak boleh. Jadi seperti itu harus betul-betul jelas perbedaannya antara zakat dan sodako. Kalau sodako tidak masalah. Nah, sekarang kita membahas tentang mekanisme membayar zakat. Kita zakat fitrah dulu. Zakat fitrah itu sudah jelas ya, kalau ukurannya adalah 2,5 kilogram berupa makanan pokok. 2,5 kilo itu kalau dihitung hari ini katanya tidak pas, karena ukurannya harus paling tidak 2,8. Tapi ya sudahlah, kita genapkan biasanya 3 kilo. Ini ya, yang harus diperhatikan, zakat fitrah ada 5 waktu. Ada 5 waktu. Ya, yang pertama waktu mubah, artinya boleh sampean keluarkan zakat fitrah, yaitu kalau sudah masuk bulan Ramadan. Nah, artinya di luar bulan Ramadan itu bukan kategorinya zakat fitrah, tidak boleh. Kedua, waktu yang wajib, yaitu kalau sudah masuk 1 Syawal. Kapan sih 1 Syawal itu? Yaitu akhir Ramadan setelah matahari terbenam. Misalkan hari ini terakhir Ramadan, ya, nanti setelah matahari terbenam itu namanya sudah 1 Syawal. Itu waktu yang wajib dibayarkan zakat fitrah. Artinya begini, kalau ada orang melahirkan nanti jam 7 malam ya, di akhir bulan Ramadan, habis melahirkan mungkin karena sesuatu hal anaknya meninggal dunia, maka apakah itu wajib membayar zakat fitrah? Tidak wajib. Mengapa? Karena dia sudah bertemu dengan 1 Syawal. Kalau ada orang melahirkan sebelum jam 7, misalkan jam 5 sore, melahirkan umur 1 jam meninggal dunia, wajib enggak bayar? Enggak wajib. Kenapa? Karena dia belum bertemu dengan 1 Syawal. Nah, itu ya. Pak, kalau saya misalkan saya bayarkan enggak apa-apa, tapi hukumnya bukan wajib. Ya, situ. Terus ada waktu yang sunnah, waktu yang sangat baik. Waktu yang sangat baik, yaitu dilakukan sebelum sholat id. Habis subuh, sebelum sholat id,
itu dibayarkan. Kalau dulu zaman saya, zaman orang tua saya dulu ya, kalau mau bayar zakat fitrah itu biasanya mau ke masjid untuk sholat id, itu bawa zakat fitrah, dikantongi berasnya itu tadi, dikasihkan ke tetangga yang kebetulan fakir miskin dulu. Tapi sekarang orang tidak perlu ribet-ribet ya. Orang kadang-kadang tidak ribet, sudah satu Ramadan sudah dibayarkan. Ada waktu yang makruh. Waktu makruh itu waktu yang seharusnya kita tinggalkan, yaitu setelah sholat Idul Fitri. Nih. Dan ada waktu yang haram setelah tanggal 1 Syawal berakhir. Tadi misalkan pagi sholat Id, besok saya membayarkan zakat fitrah. Nah, itu haram. Artinya haram itu artinya bukan termasuk zakat fitrah. Nih ya, harus diingat-ingat. Biasanya orang lebih aman, ya wes sudah di awal Ramadan lah, awal Ramadan lah kita bayarkan. Itu untuk mengantisipasi siapa tahu nanti lupa. Terus ada yang bertanya, bagaimana kalau saya tidak sempat bayar zakat fitrah, dibayarkan ke orang lain, bisa enggak? Bisa, ada niatnya ya. Kalau saya membayarkan untuk diri saya sendiri, niatnya kan nawaitu an ukhrija zakatal fitri li nafsi. Saya niat untuk membayar zakat fitrah untuk diri saya. Kalau saya membayarkan zakat fitrah untuk saudaranya namanya A, nawaitu an ukhrija zakatal fitri li siapa namanya? Misalkan li Heni gitu. Nah, itu boleh. Ya, enggak masalah. Biasanya orang tua itu kalau saya misalkan membayarkan zakat fitrah, anak-anak saya juga saya yang membayarkan. Nah, yang juga terkait dengan uang. Nah, ini ya. Zakat fitrah membayar dengan uang, boleh enggak? Boleh tidak? Nah, ini ya. Ini harus hati-hati. Zakat fitrah itu adalah zakat yang dibayarkan berupa makanan pokok. Makanan pokok orang Indonesia itu adalah beras. Jadi bayarnya harus pakai beras. Kalau pakai uang bagaimana? Ayo. Kalau pakai uang, beberapa ulama menyebutkan yang dipakai bukan senilai 3 kilo beras, tapi senilai kurang lebih 5 kilo kurma. 1 kilo kurma itu mahal loh ya, sekitar 50 ribu. Jadi kalau 5 kilo sekitar 150. Nah, kita sering salah kaprah. Saya bayarnya 3 kilo, saya bayar per kilonya beras 12 ribu, berarti 36 ribu. Itu yang salah ya. Nah, yang betul bagaimana? Yang betul begini, ini panitia juga harus jeli. Panitia itu harus menyediakan beras yang belum dibeli orang loh ya. Dia ambil dari toko, ambil dari agen, dari Indomaret. Terus ada orang datang, Pak, saya mau bayar zakat fitrah, saya belum sempat beli beras. Bagaimana? Oh ya Pak, ini di sini tersedia pembelian beras. Saya mau beli beras, beli 3 kilo berapa? Misalkan 50 ribu. Sudah belikan, taruh sini, itu yang dibayarkan. Cara yang pertama. Cara yang kedua, Pak, saya tidak sempat membawa beras, belum sempat beli. Bagaimana? Panitia harus bilang gini, 3 kilonya itu harganya 50 ribu. Samen titip ke saya uangnya, nanti saya yang membelikan. Atau samen yang bilang, Pak, saya titip uangnya ya, 3 kilo 50 ribu, nanti tolong samen belikan. Nah, itu yang boleh. Tidak boleh kemudian bilang, saya bayar pakai uang aja. Nah, itu salah. Karena zakat fitrah itu berupa makanan pokok, bukan uang. Kalau uang, kursnya bukan 3 kilo beras, tapi 5 kilo kurma. Per kilonya 70 ribu. 150 saya nanti bayarnya. Lebih besar kan? Nah, itu harus betul-betul jeli. Nah, itu zakat fitrah. Sekarang zakat mal. Zakat mal itu berapa sih yang harus dibayarkan ini? Ini. Zakat mal itu termasuk apa saja ini ya? Ada emas, perak, onta, sapi, kambing, dagang, perdagangan, ada satu lagi pertanian. Nih, cara membayarnya bagaimana? Begini. Kalau sampean punya emas
emasnya itu sudah periodenya 1 tahun. Nah, emas ini bukan emas yang berupa perhiasan yang dipakai. Sampean punya emas batangan yang beratnya sudah 85 gram, sudah terhitung 1 tahun, baru kena 2,5%-nya. Bagaimana bayarnya? Apakah emasnya dititili gitu, potong? Ya enggak, dirupakan uang. Ya, 85 gram emas itu kalau 1 gramnya senilai berapa tadi? 700, maka nilainya 59,500 juta. 2,5%-nya berapa sampai hitung? 2,5% dari 60 juta lah. Berapa? Kalau 1 juta 90. Nah, itu ya. Kalau sampean punya uang, ini artinya uang yang bersih loh ya, bukan kotor, yang sudah terpotong lainnya belum. Uang yang sudah terpotong oleh lainnya. Kalau emas sampean punya emas 85 kg, 85 gram, 1 tahun periodenya, maka zakat yang dibayarkan pada tahun berikutnya adalah 2,5%-nya, dirupakan uang 1.090.000 ya, 1.090.000 kasihkan ke amil. Di mana? Basnas di daerah Jimorto, belakangnya di Kota Madya dulu ya, wali kota itu loh, Pemkot. Itu ada di sebelahnya Masjid Muhajirin. Tuh. Kalau punya perak sama, ini 2,5%-nya, perak lebih murah. Nah, kalau punya onta, 1 tahun sampean punya onta 5 ekor, 1 ekornya kambing harus diserahkan. Ini ya, ini ada sini. Kenapa? Nah, tadi kalau ada pertanyaan, Pak, emas saya belum 85 gram, tapi masih 80. Tapi perak saya juga belum sekian, bagaimana gabungannya? Dihitung. Ya, dikuruskan uang dulu. 80 gram misalkan kan belum 85, maka kategorinya bukan zakat emas, bukan zakat perak, tapi zakat apa? Zakat kekayaan. Dihitung, saya punya emas sekian, kalau diuangkan nilainya misalkan 30 juta. Saya punya perak sekian beratnya, kalau diuangkan misalkan 30 juta. Totalnya 60 juta kan? Nah, itu sudah 1 nisab. Berarti berapa yang dibayar? 1.090.000. Itu namanya harta, itu namanya zakat kekayaan. Bukan zakat emas, bukan zakat perak. Hitungannya seperti itu. Ya. Terus kemudian bagaimana kalau pertanian? Pertanian itu hanya ada di kacang yang sifatnya polong-polongan, seperti beras, kacang, apalagi bukan pertanian yang buah ya, sifatnya buah-buahan. Buah-buahan itu tidak kena zakat. Sampean punya kebun jeruk misalkan 50 hektar, tidak kena zakat, tapi kena zakat kekayaan. Nah, gitu ya. Jangan kemudian enak lah punya kebun jeruk aja sebanyak-banyaknya, nanti tidak kena zakat. Tidak, zakatnya zakat kekayaan, ya, bukan zakat pertanian. Itu maksudnya. Ya, ini kalau sampean punya ini yang sawah ya, yang pertanian padi misalkan, itu zakatnya adalah 5%. Ada yang 10%. Yang 5% itu kalau irigasinya, pengairannya itu menggunakan pengairan dari air. Kalau dulu namanya tada udan. Sampean punya sawah, tidak menggunakan irigasi, tidak menggunakan pompa listrik, tidak ada alat-alat pengairan lainnya, hanya mengandalkan air dari hujan atau dari sumur, dari sungai, maka setiap panen, nah beda. Kalau uang tadi 1 tahun, ini setiap panen. Kalau sampean panennya itu sekitar ini 652 gram ya, atau ini setiap panen, maka zakat yang dikeluarkan bisa 5%, bisa 10%. Ya, kalau sistem irigasinya menggunakan alat, pakai pompa, pakai pengairan yang dialirkan ke sawah itu, maka di situ nilainya nilainya 10%. Oh, kualik saya kualik.
Kalau tak ada hujan itu 10%. 10%. Kalau pakai alat 5%. Ya, saya balik. Loh, kenapa kok pakai yang tak ada hujan itu kok lebih besar? Iya, karena dia tidak mengeluarkan biaya apapun kan gitu. Nah, kalau pakai alat kenapa lebih kecil? Karena dia menggunakan alat, sudah keluar untuk alat pengairannya. Tuh ya. Nah, ada lagi sebenarnya zakat profesi. Coba zakat profesi ada enggak di sini materi saya? Saya lupa tadi. Saya kalau enggak bawa laptop saya banyak materinya. Oke, saya carikan zakat profesi. Zakat profesi itu apa? Ada yang tahu? Jadi begini ya. Dulu zaman Rasul zakat itu hanya dikenakan pada 5 tadi itu: emas, perak, pertanian, perdagangan dan 6 perdagangan, pertambangan, pertanian, apa tadi? Emas itu pertambangan, perniagaan, terus kekayaan, itu ya dulu. Terus sekarang ada protes begini. Sekarang itu penghasilannya lebih banyak mana sih, dokter sama petani? Dokter sama petani penghasilannya lebih banyak mana? Masa lebih banyak petani? Taruhlah sama. Kira-kira kerjanya itu lebih berat mana, petani sama dokter? Petani. Mulai pagi sampai siang atau sampai sore dia itu di tengah sawah, terik matahari, mencangkul macam-macam. Dokter itu duduk tok begini, ada pasien datang, sakit apa? Periksa gini tok, sudah bayar 200.000, enak kan? Tapi kuliahnya sing larang. Kalau petani kuliahnya enggak bayar. Nah, ini ya, atau bayar mungkin murah. Makanya kemudian akhirnya ada lagi pengacara, advokat itu sekali menangani kasus itu bisa puluhan juta bahkan ratusan juta, tergantung kasusnya sebesar apa. Padahal seperti itu saja. Artinya ada timbul gini, tidak adil hukum Islam itu. Masa petani yang susah dikenakan zakat, sementara dokter dan pengacara yang tidak susah dan penghasilannya besar kok tidak dikenakan zakat, kan gitu. Maka akhirnya muncullah ijtihad ulama, pemikiran ulama yang disebut dengan zakat profesi. Nah, zakat profesi di sini tidak ada. Saya punya apa ini ya? Saya punya perhitungan zakat profesi. Oh ini ya ini. Nah, zakat profesi itu dihitung. Bahkan PNS itu setiap bulan itu sudah dipotong zakat meskipun dia kategorinya belum 1 nisab. Nah, itu undang-undang ya, saya tidak ikut-ikutan ya, undang-undang yang mengatur. Nah, harusnya begini. Ini tiap bulan cuma tertulisnya ini periodenya. Sampean punya gaji, misalkan ini per tahun ini, saya punya yang gini, saya hitungkan begini. Kalau zakat profesi itu ada hitungannya sendiri. Terus taruhlah inilah, saya punya gaji pokok 1 tahun itu 72 juta. Terus mendapatkan bonus macam-macam 12 juta ya. Jumlah pendapatan yang didapatkan 84 juta. Terus dia punya pengeluaran, ada hutang, mungkin ada cicilan, cicil rumah, cicil mobil dan macam-macam. Ada kebutuhan pokok untuk biaya SPP anaknya, untuk biaya makan minum macam-macam. Jumlah pengeluaran 24 juta. Nah, pendapatan dikurangi pengeluaran. Ya, 84 dikurangi 24 ketemu 60 juta. Maka zakat yang dikeluarkan adalah sudah 1 nisab kan ini 60 juta. Ya kan? Tadi kan 85 gram emas nilainya 859,500. Karena sudah 1 nisab, maka dia wajib mengeluarkan zakat sebesar 2,5%-nya, yaitu 1,1 juta setengah. Itu zakat profesi. Ini berlaku pada siapa saja, bukan petani. Misalkan saya punya pendapatan sekian, 1 tahun 60 juta sudah bersih, saya kena wajib zakat. Dokter juga begitu, sama. Jangan kemudian bertanya, saya bukan petani, saya tidak punya emas,
saya tidak punya perak, saya tidak punya ternak, berarti saya tidak kena zakat. Oh, salah. Zakatnya kategori apa? Zakat profesi. Nah ya, meskipun ini zaman Nabi tidak ada, tapi sudah disepakati oleh ulama untuk keadilan bahwa semua yang punya kekayaan 1 tahun sudah bersih dipotong macam-macam 60 juta, maka dia kena kewajiban zakat 2,5%-nya. Ya, ini kan. Nah, pembayarannya bagaimana? Pembayarannya di Basnas atau lazis yang sudah punya SK. Nah, sampean jangan membayar di tempat-tempat yang lain. Boleh enggak, Pak? Saya kasihkan langsung ke orang tertentu. Itu yang tidak boleh, ya. Harus dibayarkan ke Basnas, Badan Amil Zakat Nasional. Atau yang lazis yang sudah terdaftar. Ada lazismu yang punyanya Muhammadiyah, ada lazisnu punyanya NU, ada punyanya Hidayatullah, ada punyanya YDSF, macam-macam. Sambil bayarkan ke sana. Kalau punya uang sekian, ya, tidak berat sebenarnya kok. Cuma bayar 1,5 juta per tahun, bukan per bulan. Hitung-hitung ini adalah untuk membersihkan harta kita. Ya, tadi saya bilang, sampean punya pendapatan sekian sebagai seorang direktur, itu bukan murni dari uang sampean pribadi, usaha sendiri, bukan. Di situ ada sopir sampean yang setiap hari rela mengantar kemana saja. Di situ ada satpam yang sudah menjaga usaha Anda. Di situ ada tukang sapu yang sudah membersihkan kantor sampean. Nah, berikanlah harta sekian, tidak besar, ya. Hitung-hitung untuk membersihkan harta kita. Bahkan dulu zamannya Rasul itu zakat itu bukan orang yang kaya yang bayar, tapi pemerintah yang ngambil. Begitu ada orang kaya didatangi pemerintah, ayo mana zakatmu? Tarik. Sekarang kan tidak, sukarelawan. Bagaimana Pak kalau saya tidak bayar zakat? Saya tidak ada hukumannya di dunia, tapi hukumannya di akhirat. Itu ya, hukumannya di akhirat. Toh bagaimanapun tadi harta yang kita dapatkan bukan murni dari kita. Kedua, harta yang kita dapatkan tidak akan kita bawa ketika kita mati. Nah, daripada sampai punya tanggungan yang berat, ya, daripada punya tanggungan yang berat di akhirat, ditunaikan zakatnya. Tidak besar, ya. Insya Allah hitung-hitung itu bisa menjadikan barokah. Apa barokah itu? Barokah itu dalam bahasa Arab yazidun nikmah, ada tambahan kenikmatan. Saya punya harta tapi kemudian kok cepat habis, dibujuki orang, diambil anak sendiri, dicuri, tidak barokah. Tapi harta banyak dengan barokah itu lebih enak. Punya teman banyak, punya saudara banyak yang setiap hari datang ke kita tanpa kita mengeluarkan apa saja. Dia bawa makanan, bawa ini enak. Ya, kalau orang Jawa, orang Pasar Turi menyebut barokah itu apa? Badine rodok kata. Badine rodok kata. Itu orang Kapasan sama orang Pasar Turi itu. Barokah rek apa? Batine rodok kata. Nah, batine oleh akeh ya. Oke, gitu mekanismenya membayar zakat. Ada yang ditanyakan? Tidak ada, mudah-mudahan paham semuanya. Ya, intinya zakat itu adalah memerintahkan kita untuk menjadi orang kaya. Yang tidak boleh orang Islam itu miskin. Mulai sekarang kita harus menjadi orang yang kaya. Bagaimana? Ya harus ditingkatkan skill kita supaya kita menjadi orang yang kaya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.